I'm not a monster. Hai, perkenalkan, aku siapa? Iya, aku terlahir di keluarga dengan orang tua yang memiliki hobi bertengkar. Melempar cacian dan makian adalah rutinitas mereka. Saat itu terjadi aku hanya bisa diam di balik kursi sambil menangis. Dan berharap kalau mereka akan berbaikan, tetapi harapanku tidak pernah menjadi kenyataan. Entah bagaimana aku bisa bertahan di medan perang itu. Rumahku sangat hancur, tetapi lingkunganku tidak kalah hancur. Mereka memanggilku, culun, hanya karena aku tidak berani merokok, mabuk, dan hal lain yang biasanya mereka lakukan. Mereka mengambil uangku dan terkadang menjadikanku pelampiasan. Meskipun aku kesal, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun terhadap hal itu. Saat usiaku 9 tahun, aku mendapatkan seorang adik laki-laki. Saat dia kecil perpecahan antara orang tuaku sudah mulai mereda, karena ayah jarang datang ke rumah. Aku kira adikku akan membuat situasi lebih baik, tetapi ternyata dia adalah iblis kecil. Dia selalu berbohong supaya aku dimarahi ibu. Tentu saja ibuku yang bodoh mempercayai kebohongannya. Ibu bilang, adikmu itu masih kecil, gak mungkin ngebohong kayak kamu. Ditindas di rumah, dianiaya di lingkungan, dikucilkan di sekolah, pelecehan seksual, dan menjadi pecundang. Tentu saja hal itu membuatku depresi. Setiap malam aku selalu sulit tidur karena mendengar bisikan aneh yang mungkin disebabkan hal-hal buruk yang datang kepadaku. Waktu terus bergulir. Saat aku SMA, untuk pertama kalinya aku mendapatkan sahabat. Dia menarikku keluar dari jurang yang gelap. Kami selalu bersama dan menceritakan banyak hal. Saat SMA pun aku merasakan yang namanya cinta pertama. Tentu saja aku menceritakannya kepada sahabatku. Akan tetapi, saat itu terjadi, rasanya semua itu berubah terlalu cepat. Saat itu kami dipalak oleh 3 preman, Denny, Donny, dan Andri di sebuah gang yang sepi. Mereka sudah terkenal akan kebengisannya, jadi wajar saja jika aku mengetahui nama mereka. Bahkan, menurut kabar angin yang aku dengar, mereka sudah 4 kali keluar masuk penjara. Aku meraih uangku untuk diserahkan kepada mereka, tetapi Arik menahan tanganku. Jangan, jika kita menuruti kemauan mereka, mereka akan terus menindas kita, tegas Arik. Jadi kau berani melawan kami, hah? Donny itu memberikan pukulan keras tepat di wajah Arik dan membuatnya terpental cukup jauh. Andri dan Denny langsung menghampiri Arik dan mendaratkan tendangan beruntun di sekujur tubuhnya. Cepat, mana uangnya? Kau tidak mau berakhir seperti temanmu kan? Aku tidak mau kembali ke sana. Hah, aku tidak mau kembali ke sana. Aku berlari ke arah Arik dan menendang Andri. Lalu menghajar Denny. Tanpa jeda yang lama Donny langsung menghajarku dan membuatku tiduran di jalan. Aku tidak mau kembali ke saat di mana aku tersiksa. Aku meraih batu besar kemudian berdiri sambil melemparkan batu itu ke Donny. Aku berhasil mengenainya, tetapi dia tidak terjatuh. Aku berlari lalu melompat ke arahnya sambil mencengkram kepalanya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Aku meraih pulpen di saku baju, lalu menancapkannya pada mata kirinya. Aku tidak terlalu yakin, tetapi sepertinya pulpen itu menyentuh otaknya. Masih belum aku menarik pulpenku dan mendaratkan tusukan beruntun di tubuhnya dan berteriak, hentikan. Hentikan, kau bisa membunuhnya. Kau tidak tahu rasanya sendirian. Kau tidak tahu rasanya hidup di neraka. Bocah sialan, beraninya kau melakukan ini, brengsek. Donny memberontak dan berhasil melepaskan diri. Tiba-tiba saja ada orang yang memegangiku dari belakang. Aku melihat Andri di depanku dengan botol di tangan kanannya. Jadi di belakangku Denny, ya. Aku menendang tulang kerinya, menggunakan kaki belakangku, lalu menghantam pelipisnya menggunakan siku. Kemudian, disusul dengan cengkraman di kepala yang membuat kepalanya terbentur ke dinding gang. Masih belum, aku memarut kepalanya menggunakan dinding gang yang bergerigi itu. Ternyata, kemalasan seseorang meratakan dinding bisa menguntungkanku. Preng, pandanganku mendadak kabur. Aku menyentuh kepalaku dan mendapati darah yang berlimpah. Seringai tiba-tiba saja terbentuk di bibirku. Aku memutar pandanganku ke Andri yang berdiri di depanku. Hahaha, rasanya sangat sakit, tetapi rasa sakit karena luka tidak sepadan dengan rasa sakit karena sendiri. Kau mau mencobanya? Andri perlahan menjaga jarak denganku. Tiba-tiba saja Donny berlari ke arahku dengan satu mata sambil mengumpatku. Aku perlahan
bergeser dan memberinya tendangan keras di kemaluannya sampai dia bersujud. Lalu aku mendaratkan tendangan keras di kepalanya. Tidak sopan memotong pembicaraan orang lain. Ucapku pelan, entah mengapa aku bisa setenang ini, padahal kepalaku masih mengeluarkan darah. Tiba-tiba Andri mengarahkan apa yang tersisa dari botolnya ke leherku. Aku bergeser dan berhasil menghindarinya. Aku menghajar hidungnya menggunakan siku. Aku yakin pandangannya menjadi kabur. Aku merebut sisa botol itu dan mengarahkannya ke leher Andri. Tiba-tiba saja gerakan tanganku berhenti di tengah-tengah. Rasanya ada yang aku lupakan. Aku melempar pandanganku ke arah Arik. Dia sedang menatapku dengan penuh ketakutan. Aku akhirnya hanya menancapkan sisa botol ini ke kepala Andri. Aku melihat sekeliling. Banyak sekali warna merah. Keesokan harinya Arik tidak menghubungiku ataupun menemuiku. Aku mendapat kabar kalau dia berpacaran dengan orang yang aku suka. Ini benar-benar memuakkan. Rasanya aku ingin mati, tetapi aku takut mati. Cih, menyedihkan sekali aku ini. Ini adalah kehidupanku, jika aku ingin merubahnya aku harus mengubah diriku. Akhirnya aku menemukan sebuah cara untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan mengambilnya dari orang lain. Perlahan diriku mulai berubah, dan akhirnya aku tidak mengenali diriku lagi. Aku perlahan membenci diriku sendiri yang tak menentu. Bertanya-tanya, apakah aku adalah aku? Aku tidak tahu siapa aku ini. Yang jelas I'm not a monster. Aku hanyalah korban sosial. I'm not a monster. Aku hanyalah orang yang tidak merasakan kasih sayang. I'm not a monster. Aku hanyalah orang yang terlalu lama berada dalam jurang yang gelap. I'm not a monster. Aku hanyalah orang yang tidak bisa mempertahankan kebahagiaanku. I'm not a monster. Aku hanyalah orang yang tidak bisa bertahan di dunia ini. I'm not a monster. Aku hanyalah orang yang mempercayakan hidupku kepada orang asing yang berada dalam diriku. I'm not a monster, I'm just a psychopath. Badut, aku benci dengan badut. Aku akan bercerita langsung cerita pengalaman mengerikan yang membuatku membenci badut. Saat itu aku pergi ke sirkus bersama abangku. Saat kami sudah di dalam sirkus aku meminta pulang. Tetapi abangku malah bertanya, apa kamu takut dengan badut yang ada di sirkus ini? Dasar pengecut, aku menjawab, aku hanya benci melihat riasannya. Mengerikan, ketika acara dimulai. Keluar 5 badut, mereka menghibur penonton tetapi salah satu badut jatuh dari sepeda roda 1. Kemudian badut yang memakai topi hijau membantunya. Setelah itu badut merah melihat penonton. Sekitar, semua penonton tertawa kecuali aku. Lalu badut itu berkata dia akan memilih seseorang dari para penonton. Tak disangka dia memilihku. Aku pun turun dari kursi penonton. Badut merah lalu bertanya kepadaku dengan nada sedikit keras, mengapa kamu tidak tertawa? Nak, aku menjawab dengan agak sedikit ketakutan, sebenarnya aku tidak suka dengan badut. Badut itu bertanya kembali, mengapa? Memangnya mengapa kamu tidak suka dengan badut? Aku menjawab kembali dengan sedikit gemetar, aku tidak suka badut karena aku tidak suka. Dengan risannya yang unik, lalu badut itu tertawa pelan lalu berkata, apa kalian mendengar apa? Yang bocah ini katakan, hahaha, giliran keempat badut itu tertawa lalu badut merah berkata, hei nak, apa kau tahu kami ini bukan manusia, lihat hidung kami, ini bukan dari tomat dan sebenarnya ini tidak berwarna merah, kata badut itu sambil pergi. Tak lama kemudian dia membawa sebuah benda tajam tak berbentuk yang sangat mengerikan. Sambil mengarahkannya ke tanganku dia berkata dengan keras, hidung kami ini berwarna merah. Karena berasal dari, belum selesai kata-katanya benda yang tajam itu memotong tanganku dan melanjutkan kata-katanya, darah manusia, aku berteriak kesakitan tetapi para penonton malah tertawa terbahak-bahak termasuk abangku. Sejak saat itu aku benci sekali badut. The Midnight Game. Midnight Game sebenarnya adalah ritual kaum pagan kuno yang digunakan untuk menghukum mereka yang melanggar hukum dan tradisi agama. Permainan ini bertujuan untuk memanggil hantu Midnight Man. Mereka melakukannya cuma untuk uji nyali atau sebagai sensasi yang ingin berolahraga, mau mengetahui betapa berbahayanya. Ritual kuno sebenarnya, peringatan, jangan memainkan Midnight Game. Hal ini sangat berbahaya, ada kemungkinan yang sangat nyata, kematian bagi mereka yang bermain Midnight Game dan ada kesempatan yang lebih besar yang akan mendorong pemainnya gila. Karena itu sangat dianjurkan bahwa Anda tidak bermain MIDNIGHT Game.
Jika Anda memilih untuk bermain, silakan melakukannya dengan risiko Anda sendiri, jangan salahi orang lain. Persiapan. Untuk memainkan Midnight Game, Anda membutuhkan lilin besar, kertas, pulpen atau pensil, kotak korek api atau pematik, garam, jarum atau pin. Tempat. Rumah dengan pintu kayu. Instruksi. Langkah 1, tulis nama agan pada selembar kertas. Harus nama lengkap, nama depan, nama tengah, dan nama terakhir. Langkah 2, robek silet jari agan dan tetesin setetes darah di secarik kertas. Biarkan darah untuk merendam masuk dahulu. Langkah 3, matikan semua lampu di rumah agan dan berdiri di pintu depan Anda. Ingat, pintu harus kayu. Langkah 4, tempatkan selembar kertas di depan pintu. Nyalain lilin dan letakkan di atas kertas tersebut. Langkah 5, pada tengah malam, ketuk pintu 22 kali. Anda harus menyelesaikan mengetuk sebelum pukul 12:01. Langkah 6, buka pintu depan dan tiup lilin. Langkah 7, tutup pintu lagi dan langsung nyalakan lagi lilin. Anda baru saja mengundang Midnight Man ke rumah Anda. Now the game begins. Anda harus berjalan di sekitar rumah dalam gelap dengan lilin menyala di tangan. Tujuan Anda adalah untuk menghindari Midnight Man sampai pukul 3:33. Jika lilin Anda mau padam, itu berarti Midnight Man di dekat Anda. Anda harus menyala lagi lilin dalam 10 detik berikutnya atau Midnight Man akan menangkap Anda. Lilin adalah perlindungan satu-satunya. Jika Anda mampu menyalakan lagi dalam 10 detik, Anda dapat terus bergerak di sekitar rumah. Menghindari Midnight Man. Jika Anda tidak dapat menyala lagi lilin cukup cepat, Anda harus segera mengelilingi diri dengan lingkaran garam. Anda harus tetap berada dalam lingkaran garam hingga pukul 3:33. Ingat, garam adalah garis pertahanan terakhir, jangan melangkah di luar lingkaran garam atau Midnight Man akan mendapatkan Anda. Jika Anda mampu bertahan hingga pukul 3:33 tanpa keluar dalam lingkaran garam, itu berarti Anda telah memenangkan Midnight Game. Apapun yang terjadi, Midnight Man akan keluar dari rumah tepat pukul 3:33 dan, jika Anda masih hidup, berarti aman untuk tidur setelahnya. Jika Anda menghabiskan seluruh permainan tinggal di satu tempat, ini hanya akan menghasilkan Midnight Man menemukan Anda. Hal ini sangat disarankan bahwa Anda tetap bergerak sepanjang permainan. Tanda-tanda bahwa Midnight Man dekat Anda. 1. Lilin Anda akan padam. 2. Anda tiba-tiba akan merasa sangat dingin. 3. Anda akan mendengar bisikan pelan. 4. Anda akan melihat sesosok bayangan seorang pria dalam kegelapan. Peraturan. 1. Jangan menyalakan lampu selama permainan. 2. Jangan menggunakan senter selama permainan berlangsung. 3. Jangan tertidur selama Midnight Game. 4. Jangan menggunakan darah orang lain pada kertas yang menyandang nama Anda. 5. Jangan mencoba untuk menggunakan pematik. Ini tidak akan bekerja. 6. Jangan mencoba memprovokasi atau menyulut kemarahan Midnight Man dengan cara apa pun. 7. Harus tepat pukul 0 ketika Anda mulai melakukan ritual itu, jika tidak maka tidak akan bekerja. Last word. Jangan sama sekali memainkan permainan ini, ada bahaya yang terlibat, memanggil roh atau mengundang hantu atau setan ke rumah Anda akan sangat berbahaya. Anda bisa diculik atau dirasuki.